Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Baik semuanya. Udah makan sih Pak? Nanti buat siswa terbaik, insya Allah dapat roti. Sebelumnya ada yang tidak masalah ini? Saya absen dulu ya. Oke, Inzaghi, Hanif, Sydney, Ayu, Anwar, Irfan, alhamdulillah semua ya. Oke, sebelum kita memulai kelas hari ini, Bapak minta tolong ada yang bisa memimpin doa. Terus, Mas Anwar bisa berdoa. Saat ini kita akan belajar tentang zaman dinasti Umayyah. Dinasti salah satu dinasti keemasan Islam. Nah, tapi sebelum itu Bapak ingin sedikit folder atau sedikit mengingat pelajaran di kelas kemarin tentang Khulafaur Rasyidin. Mas pada ini Mas? Ingat. Oke, coba saya kasih pertanyaan. Siapa Khulafaur Rasyidin? Ada apa? Saya saja dari pendidikan. Mas Anwar, boleh? Abu Bakar, Umar, Islam, Ali. Oke, kalau bisa kasih keterangan dulu. Ya, itu Khulafaur Rasyidin. Nah, jadi setelah Khulafaur Rasyidin berakhir, lanjut ke zaman berikutnya. Zaman apa? Yaitu zaman dinasti Umayyah. Nah, pada itu kita penasaran harus sebagai bangsa gimana sih dinasti Umayyah itu berdiri, bagaimana sejarahnya. Maka itu kita akan mencari hari ini. Tapi sebelum saya mulai, kita ingin menunjukkan sebuah video. Nanti contoh di dari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Berjumpa lagi dalam video pendidikan Anda.
Dinasti Bani Umayyah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, Umayyah yang berpusat di Damaskus yang memerintah pada masa 691 hingga 701 Masehi. Kemudian dilanjutkan Umayyah di Indonesia pada tahun 756 hingga 1031 Masehi. Kita akan fokus membahas Umayyah di Damaskus. Daulah Umayyah di Damaskus terdiri Damaskus sebagai ibu kota pemerintahannya. Daulah ini didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 14 Hijriah atau 661 Masehi. Ia sekaligus menjadi seorang khalifah pertama pada daulah tersebut. Selama 90 tahun memerintah, daulah Bani Umayyah mengalami kedatangan Khalifah Ar-Rasyidin sebanyak 14 kali. Di antaranya, mulai dari Muawiyah bin Abu Sufyan, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan, hingga Marwan bin Muhammad. Pada saat daulah Umayyah diperintah oleh Marwan bin Abdul Malik, keadaan negara tentram, makmur, dan tertib. Pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang lebih 10 tahun, tercatat suatu perluasan wilayah dari Afrika Utara menuju wilayah barat dunia, benua Eropa, yakni Spanyol. Kota-kota yang dapat dikuasai diantaranya Cordoba, Sevilla, Elvira, dan Toledo. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, perluasan wilayah dilakukan ke Prancis melalui pegunungan Pyrenees. Di sini dipimpin oleh Abdul Rahman bin Abdullah al-Ghawri. Dengan keberhasilan perluasan wilayah ke beberapa daerah, timur maupun di barat, wilayah kekuasaan Islam pada masa ini betul-betul sangat luas. Daerah itu meliputi yang pertama di Spanyol, kemudian Afrika Utara, mulai dari Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Mesir, kemudian Suriah, Palestina, Jazirah Arab, Irak, sebagian Asia kecil seperti Persia, Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kyrgyzstan di Asia Tengah. Pada masa Bani Umayyah di Damaskus, perkembangan kebudayaan juga cukup yang besar. Yang pertama, pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan mendirikan dinasti pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan budaya yang lengkap dan peralatan hadis jajalan. Selanjutnya, Muawiyah Abu Sufyan juga menjadikan hakim atau qadhi menjadi profesi tersendiri. Kemudian pada masa Harun bin Marwan, Bani Umayyah mencetak uang tersendiri pada tahun 659 Masehi dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab. Ia juga memperlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Pada masa Walid bin Abdul Malik, yakni 705 hingga 715 Masehi, meningkatkan kebangunan yang begitu besar, diantaranya membangun pati-pati untuk orang yang cacat dan pekerjanya digaji secara tetap oleh negara. Kemudian membangun jalan raya yang menghubungkan daerah kekuasaan, membangun pabrik-pabrik, gedung-gedung pemerintahan, serta masjid-masjid yang megah. Selain perkembangan pada perkembangan ilmu pengetahuan juga besar. Di antaranya mulai dari ilmu agama, hadis, dan fikih. Proses pembukaan hadis terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz sejak sampai kemarin. Hadis mengalami perkembangan yang sangat besar. Ilmu sejarah dan geografi. Bubat Ibnu Syariah al-Jumri berhasil menulis berbagai peristiwa sejarah. Ilmu pengetahuan bidang bahasa, yaitu segala ilmu yang mempelajari bahasa, nahwu, soroh, dikembangkan terus. Selanjutnya, bidang ilmu filsafat, yaitu segala ilmu yang umumnya berasal dari bangsa asing seperti ilmu antik, kimia, astronomi, ilmu hitung, dan ilmu yang berhubungan dengan itu, serta ilmu kedokteran. Nah, itulah perkembangan yang dicapai oleh Bani Umayyah di Damaskus. Meski hanya memimpin selama 90 tahun, tapi mampu mengerjakan pekerjaannya dari daerah Asia, Afrika Utara, hingga Eropa. Nah, ini tadi fokus kita membahas sejarah perkembangan Islam pada masa dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih, Ibu Guru Adinita. Oke, tadi adalah materi atau video singkat tentang bagaimana sejarahnya berdiri dinasti Umayyah. Jadi dijelaskan juga dinasti Umayyah itu setelah Khalifah Ar-Rasyidin runtuh selesai, maka terjadi peristiwa
terjadi apa perpecahan dari kalangan umat muslim. Sehingga situ muncullah namanya Muayyah bin Abu Sufyan yang sebagai pelopor atau pendiri dari Bani Umayyah tersebut. Selanjutnya Bapak coba jelaskan dari PPT. Nah, jadi muncul pemimpin baru namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, Muawiyah sendiri ini bukan orang biasa, dia adalah orang yang terpandang juga. Dia punya nasab, dia punya skill, dia punya kompetensi. Jadi kalau mungkin pakai bahasanya Pak Anies Baswedan itu ada namanya meritokrasi. Jadi walaupun beliau jadi pemimpin itu bukan gara-gara kenalan atau gara-gara apa, tapi gara-gara emang dia punya kompetensi. Nah, nasabnya itu bertemu dengan Rasulullah juga di Abdul Manaf. Itu leluhur Bani Hashim dan Bani Umayyah. Kemudian saat Bani Umayyah terbentuk, ibu kotanya itu dipilih. Yang awalnya ketika Khalifah Rasyidin itu masih di Madinah atau di Makkah, dan dipindah ke Damaskus. Selanjutnya Muawiyah sebagai pendiri dinasti. Nah, bagaimana sih sifat atau kepemimpinan Muawiyah sendiri sebagai seorang pendiri dinasti, sebagai seorang pelopor, sebagai seorang founding father? Itu kalau di Indonesia mungkin kita kenal Pak Soekarno sebagai presiden pertama kita. Beliau mendirikan dinasti setelah peristiwa Siffin dan didukung oleh Bani Umayyah serta masyarakat Syam. Kemudian beliau juga dikenal sebagai negarawan yang ahli administrasi dan pemimpin yang menempatkan pejabat sesuai kompetensi. Jadi eh, di apa salah satu penyebab keruntuhan Khulafaur Rasyidin sebelumnya itu adalah banyak umat itu merasa bahwa pejabat-pejabat, bahwa gubernur-gubernur yang dipilih sebelumnya di beberapa kota itu tidak sesuai dengan kompetensi yang lain. Ini kok orang nggak masuk, nggak mungkin. Nah ini orang tuh harusnya ngurus koperasi, kok disuruh ngurus bensin. Nah seperti itu. Jadi terjadi tumpang tindih. Nah ketika Muawiyah menjabat, beliau merubah itu semua, merubah sistem itu, merubah rezim sehingga memilih pemimpin-pemimpin, memilih pejabat, memilih menteri-menteri yang sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Selanjutnya perubahan sistem pemerintahan. Beliau Muawiyah itu juga merubah yang sebagaimana saat pelapor SEA sejak bakar itu dirumuskan oleh musyawarah atau mufakat. Jadi ketika pemimpinnya sudah meninggal, maka ada yang dari suro itu berembuk berdiskusi untuk apa? Untuk menentukan siapa pemimpin selanjutnya. Jadi kita dari musyawarah memilih orang. Nah, tapi ketika Muawiyah ini berkuasa, beliau merubah itu, merubahnya menjadi apa? Menjadi sistem kerajaan turun-menurun. Jadi raja selanjutnya itu bukan dipilih berdasarkan musyawarah, tapi berdasarkan nasab, berdasarkan keturunan, atau bisa dibilang sebagai daerah ilmu. Jadi kalau dia sampai jadi raja ya sah, nggak mungkin harus mungkin maaf menghabisi raja sebelumnya dulu baru kita bisa. Kemudian setelah Muawiyah turun atau gugur digantikan oleh anaknya siapa yaitu Yazid sebagai pengurus. Kemudian banyak pejabat yang diangkat dari kalangan Arab juga karena Muawiyah sendiri berasal dari kalangan Arab. Selanjutnya pengalaman dan kebijakan Muawiyah selama memimpin yaitu satu pernah memimpin melakukan ke Suriah, Palestina, Romawi, dan Mesir. Kemudian menjadi gubernur Syam dan memindahkan pusat pemerintahan tadi dari Madinah menuju Damaskus. Karena dilihat Islam semakin luas, semakin banyak negaranya. Nah, gara-gara itu maka dipilihlah tempat yang lebih strategis, yang lebih apa ya, mungkin banyak benefit untuk Islam ke depannya. Kemudian selanjutnya itu perkembangan Bani Umayyah sendiri. Bani Umayyah saat di masa kepemimpinan tadi dari Sultan Khalifahnya dari ada 13 tadi dari Bani Umayyah sampai dari apa Umayyah sampai yang terakhir, jadi melakukan beberapa ekspansi atau perluasan wilayah. Satunya itu dari Afrika Utara sampai India hingga Spanyol dan negara-negara lain. Dan salah satu yang paling luas itu terwujud terjadi ketika di zamannya Al Walid bin Abdul Malik. Kemudian juga melakukan beberapa perbaikan administrasi seperti pos suratan, pencatatan keuangan, kemudian zakat, baitul mal, seperti itu. Selanjutnya juga masa masa Abdul Malik Al Walid kerajaan itu menjadi lebih stabil, kuat dan ekspansif itu lebih lebar, lebih luas luasnya.
Kemudian, nah setelah berbagai kemegahan, keemasan zaman Bani Umayyah, Bani Umayyah itu juga punya endingnya, seperti suatu kata-kata bahwa roda pasti berputar. Bajingan yang sudah tinggi situ, kemudian juga memenuhi kebutuhannya sendiri, disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh akibat pemberontakan internal. Kemudian ada apa ya? Sudut pihak kanan atau pemberontak dari Bani Abbasiyah. Nah, kemudian ini tuh runtuh pada zamannya siapa? Pada zaman Khalifah Marwan bin Muhammad. Nah, kemudian setelah berbagai kejolak itu muncul lagi suatu dinasti atau Bani Islam lagi, Khalifah Islam di Andalusia yang tentunya akan kita kenal sebagai dinasti Bani Abbasiyah. Itu. Nah, kurang lebih itu materi kita buat hari ini. Selanjutnya Bapak minta tolong kepada anak-anak untuk bisa membagi menjadi 2 kelompok. Bisa dihitung 1, 2, 1, 2. Kemudian kelompok 1 dengan kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 2. Setelah bagi kelompok, Bapak berikan tugas untuk menulis poin-poin atau membuat rangkuman bagaimana sejarah berdirinya Bani Umayyah. Nanti silakan ditulis di kertas, dan silakan habis itu perwakilannya maju untuk menyampaikan hasil diskusi kalian. Bisa coba oke, ini bisa dihitung itu dari Mas Regi. 1, 2. Oke, silakan bergabung dengan kelompok Mas. Kan bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Dinantikan ya. Mohon perhatiannya, anak-anak mohon perhatiannya. Biar cepat sebelum bel istirahat berbunyi ya. Oke, untuk kelompok 1 atau kelompok 2 yang mau mempresentasikan hasil diskusi dahulu? Satu. Mana-mana dulu. Oke, urut abjad ya. Kepada kelompok 1 perwakilan silakan 2 orang bisa maju ke depan. Oke, bisa didengarkan ya. Kelompok 1 hasil dari presentasi kelompok kita. Jadi ada beberapa poin yang udah kita tulis dan teman-teman bisa lihat. Di sini total rajanya ada 14 ketika Bani Umayyah di dalam aku. Nah, di total raja yang 14 ini ada pendirinya namanya Muawiyah bin Abu Sufyan. Ini adalah pendiri dari Bani Umayyah. Kemudian ada masa keemasannya ketika dipimpin oleh Al-Walid dan Al-Mali. Nah, bentuknya ada di Marwan bin Muhammad. Nah, ini ada keruntuhan Bani Umayyah dan Bani Umayyah ini berdiri selama 90 tahun. Oke, itu dari kelompok Bisa bersama dulu. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Sebelumnya Bapak izinkan sedikit ya. Harusnya tadi raja itu ada 13. Kalau ini 1 ini siapa yang rajanya? Ya. Tapi selain itu semua sudah bagus. Biasa. Ini silakan duduk kembali. Makasih Pak. Selanjutnya mungkin untuk kelompok 2 sudah siap? Oke, silakan bisa maju menyampaikan diskusinya. Oke, bismillah teman-teman. Di
izin tanpa salam ya, izin melanjutkan presentasi dari kelompok 1. Ini untuk melengkapi saja. Jadi di sini ada poin-poin berdirinya Bani Umayyah. Yang pertama ada pendirinya siapa, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, yang didirikan pada tahun 661 Masehi. Terus di masa kejayaannya itu dipimpin oleh Al-Walid bin Abdul Malik. Apa yang dilakukan oleh Al-Walid bin Abdul Malik yaitu melakukan penaklukan luas ke Afrika Utara, India hingga Spanyol. Mungkin tadi yang belum ada di sini sudah ada di kelompok 1 ya Bapak ya. Yes, ya. Oke, bisa break terus dulu ke kelompok 2. Oke, luar biasa karena sudah insya Allah Bapak sampai tidak bisa berkata-kata ini. Baik, kepada kelompok 2 silakan duduk kembali. Oke, mungkin tadi itu pembelajaran kita pada hari ini, pada pertemuan kali ini tentang bagaimana berdirinya Bani Umayyah, siapa pendirinya, apa yang ekspansi yang dilakukan, apa perubahan yang dilakukan, kemudian bagaimana ia bentuk. Nah, untuk itu sebelum Bapak menutup pelajaran hari ini, Bapak izin menampilkan asesmen sedikit ya. Teman-teman bisa dibuka HP-nya? Ya Pak. Kita ada sedikit kuis Kahoot. Ya. Oke. Bisa di-scan barcode di sini atau dimasukin kodenya yaitu 22543. Nanti yang terbaik Bapak kasih hadiah ya. Soalnya dikit aja. 10. Ini 22543. Ayo. Oke, 4 orang lagi ayo. Masya Allah, siapa ini anak soleh ini? Oke, 2 orang lagi. 3 orang lagi. 2 orang lagi, 1 orang lagi. Oke. Besok ganti iPhone ya Mas. Baik Pak. Udah nggak bisa. Harus lagi pulang kalau mau ganti nama. Sudah? Oke, sudah siap semuanya? Oke, kita mulai sama-sama. Ini ingat ya, jangan cuma bener tapi juga harus cepet. Jadi kalau untuk dapat poin tertinggi, sabar. Kalau saya Pak. 3. Dinasti Bani Umayyah terdiri setelah berakhirnya masa Oke, lanjut ya. Siapa yang memimpin klasemen kali ini? Anak soleh, Masya Allah. Oke, kita lanjut lagi. Siap-siap. Pertanyaan kedua, apa pendiri dinasti Bani Umayyah? A. Umar Abdul Aziz, Marwan bin Hakam, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Abi Sufyan. Oke, luar biasa, benar semua. Oke, pertanyaan terakhir ya. Nah, kita lihat dulu klasemen. Oh, anak soleh mesti memimpin ternyata. Diisi dengan Z dan Ayu. Siap-siap, pertanyaan terakhir. Perluasan wilayah berantakan terjadi pada masa khalifah. Oke, luar biasa. Kemarin kita lihat siapakah yang menang pada quiz kali ini.
Oke, Tanjung luar biasa. Dada paling tinggi, tangan tembusan, Anik Soleh. Gimana? Oh iya, anak Soleh tadi siapa? Oke, Irfan. Habis itu Z siapa Z? Oh Zidni. Tanjung? Oh, selalu didominasi oleh para pria ya. Luar biasa. Oke, oke. Oke, habis ini teman-teman bisa sedikit mengisi refleksi untuk hari ini ya. Refleksi aja apa yang didapat tentang hari ini dan dibawa pulang. Ini bisa langsung ke sana ya. Itu refleksi harian supaya kita dapat meneladani dan menguji hikmah dari karena tidak ada dari yang biasa kita belum menemukan hikmah itu tadi motivasi ya. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak hari ini yang sudah mengikuti pelajaran sejarah peradaban Islam di kelas Pak Irfan hari ini dengan sangat semangat dan antusias. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan dapat digunakan di kehidupan selanjutnya. Akhirnya saya mohon maaf, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.